Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Merdeka! Yang terhormat pimpinan sidang, yang terhormat Menteri Keuangan yang mewakili pemerintah beserta jajarannya, yang terhormat anggota Dewan dan hadirin yang dimuliakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan bimbingannya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan tugas konstitusional dalam memberikan pemandangan umum fraksi-fraksi atas rencana undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2024 beserta nota keuangannya. APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal diamanatkan oleh konstitusi negara untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. APBN ditopang oleh pendapatan negara yang berasal dari kemampuan negara dalam mengelola sumber daya yang menghasilkan nilai tambah perekonomian dan berkontribusi pada penerimaan negara. Pemerintah harus dapat mengelola sumber daya yang dimiliki untuk dapat memberikan ruang fiskal APBN. APBN dalam fungsi alokasi harus dapat mengarahkan belanja negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat, memberikan pelayanan bagi rakyat, melaksanakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, memajukan kekuatan perekonomian nasional, melindungi rakyat serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam menopang kemampuan keuangan negara dalam APBN, ruang defisit yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan harus dikelola dengan memperhatikan beban keuangan negara dan resiko fiskal pada masa yang akan datang. Menanggapi RUU APBN dan nota keuangan yang telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2023 yang lalu, fraksi PD Perjuangan berpendapat sebagai berikut. Pertama, pemerintah menetapkan tema APBN 2024 adalah untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang ditempuh dengan dua strategi, yaitu strategi jangka panjang dan strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah panjang. Bidang-bidang yang difokuskan pemerintah pada dua strategi tersebut merupakan bidang-bidang reguler yang selama ini telah mendapatkan alokasi anggaran dan program. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat menuntaskan pada tahun terakhir pemerintahan berbagai permasalahan yang masih menghambat urusan-urusan rakyat dalam mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, bantuan usaha, bantuan pupuk, urusan perizinan, urusan listrik untuk rakyat, urusan layanan publik lainnya. Pemerintah harus meninggalkan legasi landasan yang kuat bagi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kedua, transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bertumpu pada reformasi struktural, konsolidasi fiskal, dan produktivitas. Dalam APBN 2024, pemerintah harus dapat menjalankan perubahan-perubahan yang fundamental di setiap kementerian lembaga pemerintahan yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Komitmen ini harus ditunjukkan dengan indikator yang terukur pada setiap kementerian lembaga pemerintah. Ketiga, pada asumsi ekonomi makro yang dirancang pemerintah harus disertai dengan upaya dan kebijakan sebagai berikut, yaitu kebijakan pemerintah untuk menopang konsumsi rumah tangga, kebijakan-kebijakan pemerintah melalui program di kementerian lembaga terkait untuk meningkatkan produktivitas nasional, sehingga dapat memberikan nilai tambah ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara. Pertumbuhan ekonomi pada sektor ekonomi negara tersebut membutuhkan intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah jangan hanya pada mobil listrik saja, akan tetapi juga pada sektor-sektor ekonomi kerakyatan lainnya. Kebijakan pemerintah bersama otoritas moneter untuk menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil, melakukan upaya untuk dapat memitigasi dan mengantisipasi transmisi tekanan inflasi global ke domestik. Kebijakan dan upaya pemerintah yang diarahkan pada pembangunan kedaulatan pangan. Kebijakan dan upaya pemerintah untuk membangun iklim investasi yang kondusif yang dilakukan dengan target capaian terukur. Keempat, dalam arah kebijakan fiskal tahun 2024, pemerintah harus memperkuat upaya dan kebijakan-kebijakan sebagai berikut. 1. Meningkatkan tax ratio pajak. Upaya ekstensifikasi serta intensifikasi penerimaan pajak
dijalankan dengan memperhatikan pemulihan ekonomi yang sedang berjalan dan penguatan transformasi ekonomi, mengoptimalkan implementasi core tax system. 2. Insentif perpajakan dilakukan secara terarah dan terukur yang dapat memberikan multiplier efek bagi perekonomian nasional. 3. Meningkatkan PNBP melalui perluasan perbaikan pengelolaan sumber daya alam migas dan sumber daya alam non-migas sehingga memiliki nilai tambah yang optimal. Perbaikan dan peningkatan kinerja BUMN dan kekayaan negara yang dipisahkan. 4. PNBP yang berkaitan dengan layanan masyarakat, maka KL terkait harus meningkatkan kinerja layanannya yang terukur. Komitmen pemerintah sejak 2019 selalu menyampaikan untuk meningkatkan belanja negara yang berkualitas. Saya lompat ke mengingat waktu. Kelima, pemerintah dalam APBN 2024 telah menetapkan sejumlah indikator kesejahteraan yang akan dicapai, yaitu tingkat kemiskinan, Gini rasio, tingkat pengangguran terbuka, IPM, NTP, dan NTN. Khusus terkait dengan indikator kesejahteraan NTP dan NTN dalam tahun 2024, yang masing-masing ditargetkan mencapai 105 hingga 108 dan 107 hingga 110, menunjukkan komitmen pemerintah yang masih rendah dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani atau nelayan sebagai bagian dari upaya kedaulatan pangan di Indonesia. Oleh karena itu, sejalan dengan kebijakan mempercepat transformasi ekonomi, maka pemerintah harus lebih memberikan alokasi program yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Keenam, pemerintah di dalam KEM PPKF telah menyampaikan konsep anggaran berbasis kesejahteraan atau well-being budget yang akan mengkaitkan kinerja APBN dengan capaian peningkatan kesejahteraan rakyat secara langsung, di mana anggaran berbasis kesejahteraan menjadi acuan di setiap KL dalam mengusulkan anggaran di dalam APBN. Pemerintah dalam menjalankan APBN 2024 harus dapat mengimplementasikan anggaran berbasis kesejahteraan sehingga menjadi legacy dalam penyusunan APBN selanjutnya. Yang terhormat Ketua, Pimpinan dan anggota sidang, Menteri Keuangan, serta hadirin yang terhormat, pemerintah dalam menjalankan APBN 2024 harus dapat membuat rakyat merasakan kehadiran pemerintah dalam membuat kehidupannya yang semakin mudah, sejahtera, maju, dan tentram. Dengan pertimbangan dan pandangan tersebut di atas untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah, maka fraksi PDI Perjuangan menyetujui untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atas rencana undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024 sesuai dengan mekanisme. Demikianlah pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan tentang rencana undang-undang APBN tahun anggaran 2024 beserta nota keuangannya. Atas segala perhatian sidang Dewan yang terhormat, kami ucapkan terima kasih. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Jakarta 22 Agustus 2023. Atas nama pimpinan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua ditandatangani oleh Utut Adianto, nomor anggota A194, Sekretaris ditandatangani oleh Bambang Wuryanto, nomor anggota A184.